Tahukah kalian bahwa bangunan sederhana di tengah padang pasir yang kini menjadi pusat jutaan umat Islam setiap tahun pernah hilang, roboh, dan bahkan dibangun ulang oleh para nabi, dari Nabi Adam hingga Nabi Ibrahim, dari banjir besar Nabi Nuh hingga kisah Hajar dan Ismail? Ka'bah menyimpan sejarah yang sangat panjang dan misterius. Bagaimana kisah berdirinya rumah Allah ini? Mari kita telusuri bersama. 1. Asal-usul pertama, Ka'bah di masa Nabi Adam. Menurut banyak riwayat, Ka'bah pertama kali dibangun oleh Nabi Adam atas perintah Allah. Ada pendapat bahwa Ka'bah pertama bukan berupa bangunan batu seperti sekarang, melainkan cahaya Baitul Makmur di langit yang diturunkan ke bumi. Saat itu Ka'bah menjadi pusat ibadah pertama di bumi. 2. Ka'bah di masa banjir besar Nabi Nuh. Ketika banjir besar melanda, bangunan Ka'bah rusak dan pondasinya hilang tertutup pasir. Sejak itu, lokasi Ka'bah tidak terlihat lagi sampai datang masa Nabi Ibrahim. Inilah sebab mengapa orang-orang Arab kala itu mengenal Ka'bah sebagai tempat suci kuno, tetapi wujudnya sempat hilang. 3. Pembangunan ulang oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan istrinya Hajar dan anaknya Ismail di padang pasir tandus yang kelak menjadi Mekkah. Saat Hajar mencari air, muncul sumur Zam-Zam. Ketika Ismail tumbuh, Allah memerintahkan Ibrahim dan Ismail membangun kembali Ka'bah di atas pondasi lama. Nabi Ibrahim mengangkat batu fondasi, Ismail membantu membawa batu, hingga berdiri bangunan berbentuk kubus sederhana. Batu Hajar Aswad juga diletakkan di sudut Ka'bah. Doa Nabi Ibrahim, "Ya Rob, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan limpahkanlah rezeki kepada penduduknya." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 126. 4. Perjalanan Ka'bah di zaman jahiliyah. Setelah Ibrahim, Ka'bah dijaga oleh keturunannya. Namun lama-kelamaan manusia kembali menyekutukan Allah. Ka'bah dipenuhi berhala hingga mencapai 360 patung. Meski begitu, orang Arab tetap mengagungkan Ka'bah sebagai pusat haji jahiliyah. 5. Peristiwa penting menjelang Islam. Ka'bah pernah rusak karena banjir dan dibangun ulang oleh Quraisy, termasuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kala itu masih muda. Perselisihan terjadi tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Nabi Muhammad menyelesaikan masalah dengan cerdas. Beliau membentangkan kain, meletakkan Hajar Aswad di tengahnya, dan para pemimpin Quraisy bersama-sama mengangkatnya. Dengan begitu, beliau sendiri yang meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya. 6. Ka'bah setelah Islam datang. Setelah Fathu Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghancurkan semua berhala di sekitar Ka'bah. Ka'bah kembali menjadi pusat ibadah hanya kepada Allah semata, sebagaimana doa Nabi Ibrahim dahulu. Hingga kini Ka'bah menjadi kiblat sholat umat Islam di seluruh dunia, tempat tawaf dan tujuan haji. Jadi sahabat, Ka'bah bukan sekedar bangunan batu di tengah padang pasir. Ia adalah simbol tauhid, saksi sejarah dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari tangisan Hajar, doa Nabi Ibrahim, hingga pengorbanan Nabi Ismail, semua tertulis dalam sejarah Ka'bah. Jadi, setiap kali kita menatap kiblat atau berdoa menghadap Ka'bah, ingatlah kita sedang terhubung dengan jejak sejarah ribuan tahun lamanya. Dari kisah tadi, kita belajar, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.